Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkan-Mu. Salam jumpa pemirsa terkasih, saya menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada dalam episode yang terbaru program studi harian kita, Semua Kitab Suci. Kita masih mempelajari kitab-kitab dalam perjanjian baru. Kita telah sampai pada surat Filipi, salah satu surat dari penjara yang ditulis oleh Rasul Paulus dari penjara Roma. Dan ini adalah sebuah surat pengalaman Kristiani dan sukacita umat. Kita telah sampai dalam pasal 3 ayat 1 sampai 11. Untuk memulai izinkan saya untuk menyambut tamu kehormatan di studio, seorang hamba Tuhan, Dr. Farid Zaki. Selamat datang Dr. Farid. Terima kasih. Kami juga menyambut hadirin di studio, selamat datang. Dr. Farid, apa hal utama atau topik utama dari pasal 3? Saya akan memberi Paulus 3 gelar. Dalam pasal ini yaitu Paulus yang menghitung dengan benar, Paulus yang berlari dengan benar, dan Paulus yang menunggu dengan benar. Yang dikatakan menghitung dengan benar yaitu berjalan dengan benar dan menunggu dengan Ya. benar. Saya akan membaca beberapa ayat dan kembali untuk bertanya. Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah dalam Tuhan. Bersukacitalah dalam Tuhan, menuliskan hal ini lagi kepadamu tidaklah berat bagiku, dan memberi kepastian kepadamu. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing, hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat, hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu. Karena kitalah orang-orang bersunat yang beribadah oleh roh Allah dan bermegah dalam Kristus Yesus dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Di awal pasal dia berkata, akhirnya saudara-saudaraku bersukacitalah dalam Tuhan. Menuliskan hal ini lagi kepadamu tidaklah berat bagiku dan memberi kepastian kepadamu. Apa yang dimaksud dengan kata-kata ini? Memulai pasal dengan mengatakan akhirnya tidak berarti bahwa dia sampai pada akhir suratnya, tapi dia ingin mengatakan mengenai hal-hal yang tersisa atau mengenai sisa pembicaraan pentingku. Apa yang Paulus khawatirkan? Dia berkata, bersukacitalah dalam Tuhan, seperti yang dikatakan di pasal 2. Oke, Kemudian dia berkata, tidak seorang pun boleh berpikir bahwa sungguh berat bagiku untuk kini menuliskan apa yang telah saya tulis sebelumnya. Karena menulis hal-hal ini adalah keamanan bagimu, artinya melindungimu dari bahaya di sekitarnya. Bahaya apa yang ada di sekitar mereka? Di hampir semua gereja yang diberitakan Paulus dan ia dirikan, beberapa guru pergi ke sana setelah dia mencoba untuk menyahudisasi kekristenan. Mereka memperkenalkan ajaran dan prinsip Yahudi ke dalam iman Kristen. Mencoba merusak iman Kristen dalam keindahan dan kemurniannya, dan gereja Filipi juga tidak luput dari hal ini. oke. Jadi dia berkata kepada mereka, hati-hati terhadap 3 deskripsi anjing. Waspadalah terhadap pekerja jahat. Hati-hatilah terhadap penyunatan. Di sini dia tidak berbicara tentang orang yang bahaya yang bersifat moral ataupun perilaku, namun bahaya yang sifatnya doktrinal. Ini adalah satu. Kategori dengan 3 deskripsi. Baik, apa saja penjelasannya? Dia memanggil mereka anjing, pekerja jahat, dan penyunatan. Kata anjing mungkin terasa kasar bagi kita, tapi sebenarnya kata ini diulangi di dalam Alkitab. Dalam Perjanjian Lama berarti mereka yang bukan Yahudi. Orang-orang Yahudi menganggap
orang bukan Yahudi sebagai anjing. Mereka menganggapnya sebagai anjing karena anjing dianggap najis. Kita dapat memahami konsep anjing karena di negara kita ada anjing liar di jalanan dan anjing-anjing liar ini makan apapun yang mereka temukan di jalan. Tentu saja ada orang yang melihara anjing dan memberinya makanan khusus yang bersih, tapi anjing liar makan apapun yang mereka temukan di jalan. Sayangnya, orang-orang ini tidak diberikan makanan enak yang dibawa oleh agama Kristen. Makanan apa ini? Anugerah Tuhan dan berkah yang dibawanya, keselamatan kekal, pembenaran kekal, pengampunan kekal, dan kedudukan kekal sebagai anak-anak Allah. Mereka mengambil sisanya. Jika saya mengatakan bahwa sisa makanan ini adalah ajaran Yahudi yang setelah kedatangan Kristus, penyelesaian pekerjaan salib dan kedatangan Roh Kudus, ajaran ini masih tetap tidak mengenalnya. Artinya perbuatan hukum, sunat hukum dahulu, kemudian diakhiri dengan pekerjaan Kristus. Namun mereka terus memakan makanan ini dan pergi untuk mengajarkan hal ini di sana. Dan ketika mereka melakukan hal tersebut, mereka layak mendapat deskripsi kedua, para pekerja jahat. Mungkinkah ada orang yang mengajar di kalangan Kristen disebut pekerja jahat? Sayangnya, iya. Karena ajaran mereka tidak pernah membawa kebaikan. Apa yang menyebabkannya? Ajaran ini menyebabkan kebingungan dan tersandungnya orang-orang beriman dan menghentikan pertumbuhan mereka. Jadi ini menjadi sebuah kejahatan. Deskripsi ketiga, penyunatan. Poin terbanyak yang menjadi fokus guru-guru ini adalah sunat. Jadi Paulus menggunakan kata itu dengan cara yang sarkastik. Setiap orang Yahudi perjanjian lama mereka bangga dengan disunat, sedangkan orang lain tidak disunat. Seolah dia berkata ada bagian tubuhku yang terpotong. Seolah dia berkata, saya telah memenuhi Jadi aku telah hukum. memenuhi hukum itu dan aku telah memenuhinya. Lebih tertinggi dari yang lain di masyarakat. Ini memberi mereka perasaan superior atas orang lain dan bahwa orang lain lebih rendah. Maka dia berkata kepada mereka dalam terang perjanjian baru, apa yang kamu sebut sunat, sebenarnya adalah penyunatan, pemotongan bagian tubuh. Tidak ada gunanya dalam urusan penerimaan manusia di hadapan Tuhan. Jadi dia menganggap itu hanya penyunatan. Oke. Dari satu bagian tubuh. Oke. Itulah 3 gambaran dari kategori yang satu ini. Terima kasih untuk penjelasannya. Kita rehat sejenak dan kembali untuk melanjutkan studi. Pemirsa terkasih, kami akan segera kembali setelah rehat. Sunat merupakan tanda perjanjian janji yang diberikan Tuhan kepada Abraham dan materai kebenaran imannya. Setiap anak laki-laki Abraham disunat pada hari yang ke-8 dan tujuannya adalah untuk memisahkan umat Tuhan dari kalangan bangsa-bangsa. Tetapi bangsa itu tidak menaati perjanjian Allah, jadi sunat hanya sekedar formalitas. Itu sebabnya Tuhan berkata kepada mereka bahwa mereka tidak bersunat hatinya. Sunat adalah sebuah simbol tentang menanggalkan tubuh daging. Namun bagi mereka yang menerima salib, yang sudah menerima Yesus, salib membuktikan kita tidak layak melakukan apapun dan Tuhan yang harus membimbing kita untuk berhenti mempercayai diri kita sendiri, seperti melepas apa yang tidak disunat dari tubuh. Berkuasa atasku, ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkanmu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal seluruhnya. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkanmu. Kami telah kembali pemirsa terkasih untuk melanjutkan pembelajaran kita di pasal 3 surat Filipi. Sekarang kita akan mendengarkan pertanyaan dari hadirin. Silakan. Ayat 3 mengatakan karena kitalah orang-orang bersunat yang beribadah oleh Roh Allah dan bermegah dalam Kristus Yesus dan tidak menaruh percaya pada akal lahiriah. Apa arti dari karena kitalah orang-orang bersunat? Bagus. Apa arti dari karena kitalah orang-orang bersunat? Dalam ayat 3 dia memberi kontras dengan apa yang dikatakan di ayat 2. Dalam ayat 2 dia memberikan 3 penjelasan kepada mereka yang berpegang teguh pada ritual Yahudi. Di ayat 3 dia tampaknya menjawab pertanyaan apa yang ada dalam kekristenan sejati. Maka ia mengatakan bahwa gambaran dasar orang beriman adalah mereka yang bersunat. Kemudian mereka memiliki 3 ciri. Yang beribadah oleh Roh Allah
dan bermegah dalam Kristus Yesus dan tidak menaruh percaya pada hal lahiriah. Apa arti dari kitalah orang-orang bersunat? Artinya, belum tentu kita dilahirkan dari keluarga Yahudi. Kita juga tidak perlu melakukan sunat secara harafiah. Tapi kita disunat secara rohani. Apa itu sunat? Paulus berkata tentang makna rohani dari sunat dalam Roma 2. Dan sunat ialah sunat di dalam hati secara rohani, bukan secara harafiah. Ketika manusia menilai dirinya sendiri dan menerima penilaian Tuhan dan taat kepada Tuhan, maka dia dikatakan orang yang bersunat. Sunat rohani yang sejati bukanlah sunat fisik. Dan dalam hal ini, dia memiliki 3 deskripsi. Pertama, yang menyembah Allah dalam roh atau yang beribadah dalam roh Allah. Artinya ibadah kita bukan Ritual. secara jasmani, tetapi ibadah kita bersifat rohani. Dan yang menciptakannya di dalam kita adalah Roh Kudus. Oke. Kedua, bermegah dalam Kristus Yesus. Lalu apa yang membuat orang-orang itu bermegah? Mereka bermegah karena disunat. Dalam mempraktikkan ritual Yahudi, dalam menjalankan puasa orang Yahudi, atau dalam menjaga tradisi nenek moyang. Namun, Paulus berkata, apapun yang kamu megahkan, bagi saya tidak bermegah atas pencapaian saya. Tetapi sukacitaku ada di dalam Kristus. Ketiga, tidak menaruh percaya pada hal lahiriah. Ini sangat indah. Itu berarti bahwa kita tidak punya keyakinan bahwa kita dapat menyenangkan Allah dengan diri kita sendiri. Tapi kita sepenuhnya percaya padanya. Jadi dia tidak berbicara tentang sunat karena melakukan hukum Taurat. Karena siapapun yang disunat hanya untuk memenuhi hukum Taurat tidak bersukacita dalam Kristus. Tepat. Namun sunat rohani adalah sunat hati Ya. dan orang ini bergantung pada Kristus dan bersukacita dalam Kristus. Benar. Mulai dari ayat 5, dia berbicara tentang daftar yang dimilikinya. Atau izinkan saya mengatakan dalam bahasa akuntansi, laporan pengungkapan keuangan. Benar. Yang terdiri dari daftar keuntungan dan daftar kerugian. Dia punya daftar keuntungan dan kemudian dia menganggapnya sebagai kerugian. Dikatakan di ayat 5, disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan aku penganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Mari kita bahas tentang daftar ini, Dr. Farid. Sebenarnya ini adalah kata-kata yang luar biasa dan baik bagi semua orang untuk membaca dan memikirkannya. Paulus adalah seseorang yang mencapai banyak hal. Sebagai seorang Yahudi bahkan yang belum pernah dicapai oleh orang lain. Dia memperoleh 7 keuntungan sebagai seorang Yahudi. Dan dia tidak hanya mendapatkannya sejak lahir, tapi juga dengan belajar dan berlatih. Jadi dia pekerja keras dan berambisi. Seorang pekerja keras dan berambisi. Benar? Pertama dia berkata, saya seorang Yahudi sejati. Mengapa? Dia berkata saya disunat pada hari ke-8. Allah telah memerintahkan dalam perjanjian lama bahwa sunat harus dilakukan pada hari ke-8. Jadi ketika dia menanyakan seorang Yahudi sejati, kapan kamu disunat? Dia akan menjawab menurut hukum. Jadi dia punya keluarga Yahudi yang saleh dan bersemangat untuk memenuhi perintah tersebut. Tepat. Dan ini juga membuatnya bermegah. Dari bangsa Israel artinya dia bukan seorang penyusup non-Yahudi yang diyahudikan, tapi dari keturunan Abraham. Dari suku Benyamin. Salah satu suku elit di Israel, dari mana ada prajurit dan raja pertama. Saulus Oke. berasal dari situ, maka suku Benyamin selalu menyombongkan diri. Apalagi ini termasuk jumlah pejuang yang sangat besar. Sesuatu yang meningkatkan pentingnya suku itu. Ya, orang Ibrani asli artinya akarnya berasal dari Abraham, yaitu orang pertama yang disebut sebagai orang Ibrani. Dan bahasanya juga bahasa Ibrani. Tepat. 4 negara diperoleh sejak lahir. Bagaimana dengan berikut ini? Tentang pendirian terhadap hukum Taurat. Aku aliran sesat paling ketat yang sangat ingin mematuhi hukum secara harafiah. Orang Aku Farisi. orang Farisi. Keenam, tentang semangat saya seorang Yahudi bersemangat dengan agamaku.
sampai-sampai menganiaya gereja dan di tempat lain, dia mengatakan bahwa dia mencoba menghancurkannya. Ini adalah ekspresi yang sangat kuat. Ketujuh, mengenai persyaratan kebenaran hukum. Saya telah memenuhi semuanya tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat. Aku tidak bercacat. Jadi ini adalah daftar keuntungannya. Kemudian dia berkata sesuatu yang sangat aneh. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Bagaimana ini bisa terjadi? Sebuah sinar telah menerangi seorang yang belum pernah melihat sinar seperti itu sebelumnya. Dia mengenakan jas, tapi hidup dalam sinar redup. Lalu ia keluar, menghadap sinar matahari di tengah hari. Saat dia keluar menuju sinar matahari yang cerah, dia menyadari bahwa jasnya penuh noda. Tapi tak seorang pun pernah melihatnya, bahkan dirinya sendiri. Ruangan itu gelap Karena sinar dan ruangan semua yang ada redup. di dalamnya buta. Jadi ketika dia keluar dan menemui sinar, dia tercengang. Kristus telah menyinari Paulus. Dia bertemu dengannya ketika dia pergi ke Damsyik. Dan ketika dia melihat Kristus dalam sinar yang lebih terang dari matahari yang bersinar di tengah hari, dia menyadari bahwa apa yang menjadi keuntungan baginya adalah versus Kristus suatu kerugian. Jadi dia menghitung mereka dalam daftar kerugian. Asumsikan dia berusia 30 tahun ketika dia bertemu Kristus. Jadi sejak hari itu, dia menolak apapun yang dia banggakan sebelumnya. Dia memindahkannya dari daftar keuntungan ke daftar Ya, kerugian. kerugiannya, Dan dia memindahkan apa yang dianggap sebagai kerugian mengikuti Kristus ke dalam daftar keuntungan. keuntungan. Itulah sebabnya dia berkata, malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku. Mohon ceritakan tentang perhitungan ini. Di antara saya sudah menganggap dan saya anggap 30 tahun, dia sudah menganggap ketika dia bertemu Kristus dalam perjalanan ke Damsyik. Ketika dia bertobat dan percaya serta menerima ketuhanan Kristus. Saya anggap pada saat menulis surat ini ketika dia berada di penjara. Baiklah Paulus beritahu kami apakah engkau mengalami kemajuan secara rohani atau dalam keadaan stabil atau memburuk. Dia berkata, prinsip saya adalah untuk lebih maju. Pada awal mula percaya, apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku sekarang kuanggap rugi. Dia berkata, malah segala sesuatu kuanggap rugi. Terus menerus, segala sesuatu kuanggap rugi. Karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku. Di sini dia memperluas lingkarannya. Bukan hanya istimewa keagamaannya sebagai seorang Yahudi, tetapi juga keistimewaan yang lain. Paulus memiliki kewarganegaraan Romawi dan ini bisa membuatnya menjadi warga negara kelas 1 di seluruh dunia. Dalam bahasa sekarang, dia memiliki paspor Romawi. Kedua, dia berpendidikan tinggi dan bahasa Yunaninya sempurna. Ketiga, ketika kita melihat argumennya dalam surat-suratnya, misal dalam kitab Roma, kita menganggapnya sangat logis. Dia menggunakan semua ini dalam melayani Kristus. Dia tidak menggunakan kemampuan pribadinya, derajat yang dia peroleh, dan keunggulannya dalam agama Yahudi untuk diagungkan dan untuk menduduki posisi besar di dunia. Dia memutuskan untuk mendedikasikan semua ini untuk digunakan bagi Kristus. Oke, Dia tidak mendapatkan keuntungan apapun dari ini. oke. Kita rehat sejenak dan kembali untuk melanjutkan studi. Pemirsa terkasih, kami akan segera kembali setelah rehat. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkanmu. Tuhan firman-Mu ajaib, kami seluruhnya. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkanmu. Kami telah kembali pemirsa terkasih untuk melanjutkan pembelajaran kita di pasal 3 surat Filipi. Sekarang kita akan menerima pertanyaan hadirin. Silakan pertanyaannya. Dalam ayat 9 dia berkata, dan berada dalam dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Apakah yang Paulus maksudkan adalah dia telah kehilangan segalanya, bukan hanya dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, tapi juga sebagai rasa syukur atas pembenaran yang didapatnya. Oh, maksudnya perkataan Petrus, bagaimana kebenaran yang datang dari Tuhan melalui iman mempunyai peran efektif dalam masalah perhitungan ini. Bagaimana ini membantu Paulus dalam berhitung? Sebenarnya Paulus
jauh lebih mampu dari kita untuk memperkirakan perbedaan antara dua jenis kebenaran. Kebenaran dengan perbuatan hukum tergantung pada usaha, religiusitas, dan dengan ketat memperhatikan semua persyaratan agama Yahudi. Dan pada akhirnya dia mendapat dirinya tertipu. Dan dia tidak dapat mencapai penerimaan di hadapan Tuhan. Dan jenis kedua adalah yang ia temukan di dalam Kristus. Dia menyebutnya di sini kebenaran yang berasal dari Allah. Ini seolah dia membeli jas dan bayar harga yang sangat tinggi untuk itu. Dan ketika dia mencoba memakainya, ternyata robek. Jas itu terlalu ketat tapi dia bersikeras untuk memakainya dan seluruh pakaiannya menjadi robek. Sebaliknya, Kristus telah memakaikannya setelan yang luar biasa dengan kualitas premium yang sangat cocok untuknya. Dan dia menyembuhkan hal itu dengan mengatakan, apa yang saya coba lakukan sedang mencoba untuk menutupi diriku dengan kebenaranku. Tetapi kebenaran yang berasal dari Allah karena iman di dalam Kristus harus diterima di hadapan Allah dalam Kristus. Dialah kebenaranku dan di dalam Dia aku menjadi sempurna. Saya sangat bersyukur untuk ini. Akibatnya, ini membantu saya menganggap segala sesuatu sebagai sampah dan menyadari betapa berharganya Kristus menjadikan segala sesuatunya sebagai sampah bagiku. Oke, kita akan membaca ayat 10 dan 11 dan kemudian akan menerima pertanyaan dari hadirin. Ayat 10, yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Tentunya hadirin punya pertanyaan? Silakan. Setelah kita mendengar tentang semua penghitungan yang dibuat oleh Paulus ini, kenapa dia masih berkata yang ku kehendaki ialah mengenal dia? Apakah dia belum mengenal Tuhan? Apa arti dari yang ku kehendaki ialah mengenal dia? Sebenarnya menarik perhatian bahwa setelah 30 tahun sejak dia telah bertemu Kristus dan bersekutu dengan Kristus dan melayani Kristus dan dia akan ke surga ketiga di mana dia telah melihat dan mendengar perkataan Kristus dan dia masih mengatakannya yang kuhendaki ialah mengenal dia. Sebenarnya jawaban atas pertanyaan ini adalah hubungan dengan Kristus. Seperti sungai, semakin banyak seseorang meminumnya, dia ingin meminum yang lebih banyak darinya dan pribadi Kristus terlalu agung bagi manusia untuk merasa cukup mengenalnya. Oke, Dia sangat hebat. baik. Tapi apakah pengetahuan ini hanya sekedar pengetahuan mental? Tentu saja tidak, itu hal eksperimental. Baik. Pengenalan melalui persekutuan dan mengalami kemuliaan Kristus, kasih karunia Kristus dan kuasa Kristus. Siapa yang seperti Paulus? Siapakah yang seperti Paulus yang melihat kasih karunia mendukungnya dalam segala penderitaannya? Oke. Semakin banyak dia menderita, semakin banyak dia memiliki kasih karunia. Siapakah seperti Paulus yang melihat kuasa Kristus memerdekakan jiwa dari cengkraman setan dan menjadikan mereka orang kudus? Tentu ini merupakan hal yang luar biasa. Pengetahuan eksperimental. Pengetahuan eksperimental. Adapun urutan perkataannya, yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Apa yang Anda lihat dalam urutan ini? Bagi seorang yang melayani Kristus, itulah perintah yang benar. Pertama, saya butuh kekuatan. Dan kekuatan terbesar yang Allah berikan kepada orang beriman adalah kuasa yang membangkitkan Kristus dari kematian atau kuasa yang melaluinya Kristus membangkitkannya dari kematian. Ini kuasa yang dulu ada pada Paulus saat bertugas agar dia memenuhi syarat untuk menerima persoalan penderitaan Kristus, penderitaan yang sangat berat. Aku tidak dapat menanggungnya sendirian. Jadi aku butuhkan kuasa yang mendahului. Itu sebabnya kuasa kebangkitan terlebih dahulu, kemudian persekutuan dalam penderitaannya. Ketiga, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Penderitaan hamba Allah bisa sampai mati, tapi kematian bukanlah akhir. Apa akhirnya? Kebangkitan dari Keadaan kematian. kebangkitan dari kematian. Pernyataan ini aslinya adalah saya harap atau aku rindu untuk mencapai kebangkitan dari antara orang mati dan bukan kebangkitan umum orang mati. Oke. Saya sangat menyukai pembicaraan tentang kebangkitan terlebih dahulu sebelum persekutuan dalam penderitaan. Karena yang membuat saya menanggung persekutuan penderitaan demi Kristus
adalah adanya kebangkitan. Adanya kebangkitan. Ketika Paulus menyemangati Timotius, dia berkata padanya, ingatlah Yesus Kristus yang telah Yang bangkit telah dilahirkan dari sebagai antara keturunan orang Daud. mati. Baik, terima kasih Dr. Farid. Kita telah di akhir episode. Kita akan dengarkan komentar hadirin. Apa manfaat yang kita peroleh dari episode ini? Barang siapa berusaha melakukan sesuatu dengan mengandalkan daging tanpa terang Kristus, ia bisa melihat dirinya benar. Tetapi apa yang sebenarnya bersinar bagi Paulus sehingga ia tahu bahwa dia berjalan di jalan yang salah adalah terang Kristus. Padahal kita hidup di dunia dengan segala kesulitan dan godaannya, tapi ada baiknya semua hal berharga kita anggap sebagai kerugian di hadapan kemanisan dan kesetiaan Tuhan. Apa yang telah dilakukan Allah bagi kita melalui karya Kristus di kayu salib tidak bisa dijelaskan. Orang berdosa seperti kita dianggap benar di hadapan Allah dan diizinkan masuk ke hadiratnya melalui darah Yesus Kristus. Melalui tabir yaitu dirinya sendiri, kita berhak bertemu Tuhan setiap hari dan berbicara kepadanya sebagai Bapa melalui pekerjaan besar ini. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih Dr. Farid. Terima kasih. Kita lanjutkan diskusi di episode selanjutnya. أحببت أن سيدي يسمع صوتي ودعائي ويستجيب طلباتي فهو مخلصي رجائي أمل نحوي أذنه لذاك أدعوه أنا مدة عمري كلها فهو الإله ربنا الرب صديق قوي كذاك حنان أمين حافظ كل البسطاء مخلص متضعين يا نفسي قومي وارجعي إلى مقام راحتك إليك أحسن العالي عودي إذا لنعمتك أنقذت نفسي سيدي من شر موت وقلق وقد مسحت أدمعي حفظتني من الزلق في موطن الأحياء أنا أسلك قدام الإله مخبرا بفضله مسبحا طول الحياة آمنت بالحق الجلي لذاك فهت ناطقا وقد تذللت أنا ذلا شديدا فائقا وقلت عند حيرتي لا أرتجي إلا الإله كل سواه باطل ولا رجاء Tuhan firman-Mu ajaib kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang duka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, ubah dan bebaskan aku.